Nah, balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kita bakal bahas seputar pertanyaan semua tentang e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, cus kita masuk ke yang pertama. Dari value musik, mau tanya kok, gue poin penaltinya telat pengiriman. Diajukan banding, nggak bisa, poin penalti 3, traffic turun harus gimana? Ya kalau lu telat pengiriman, emang lu nggak bisa banding, gitu, memang lu salah. Kecuali gini, lu udah beneran ngedrop barang duluan, udah di pick up duluan, dia salah scan. Dia yang telat scan dan lu punya bukti CCTV lah, bukti apalah, kalau itu sudah di pick up, itu lu bisa urusin, tapi itu pun ya butuh proses gitu kan. Nah, kalau misalnya memang lu telat beneran gitu kan, ya lu dianggap tidak bisa memenuhi pesanan. Ya traffic lu memang pasti diturunin, ya harus gimana ya, berikutnya lu harus usaha lebih banyak buat cari traffic. Nggak bisa ngandelin yang maksudnya sebelumnya dikasih, karena ibaratnya ya lu tidak terpercaya ya dalam tanda kutipnya gitu. Yang kedua, dari Raffi Ramdhani channel, kok tahu produk mana yang diiklankan atau enggak? Sebenarnya kalau ngomongin tahu buat milih produk yang diiklanin, biasanya ada beberapa metode sih. Yang biasanya gue pakai adalah gue mencari produk yang tingkat konversinya tinggi. Kenapa tingkat konversi tinggi ini penting? Karena kalau produk tersebut tingkat konversinya tinggi, artinya produk tersebut yang maunya banyak, gitu kan. Dan ketika dikasih yang lihat lebih banyak, logikanya kan yang belinya banyak. Jadi di situ lu bakal untung, gitu. Berikutnya, Nadira Gadis. Saya punya outlet kuliner, mau didaftarin gimana caranya? Oke, kalau buat TikTok Go, daftar TikTok Go outlet kuliner, yang lu bisa lakukan adalah pertama lu kerjasama sama merchant services, salah satunya kita bisa bantuin lu, gitu. Karena kalau lu daftar sendiri nggak dibuka, gitu kan. Kedua, ya memang lu harus ada beberapa syarat yang dipenuhi, kayak lu punya beberapa cabang, gitu kan. Kalau cabangnya masih satu nggak bisa, gitu kan. Ketiga, lu juga memang ada komitmen untuk melakukan promotion. Promotion tuh ngapain ya? Promotion tuh ya ibaratnya mulai dari ininya gitu, lo nyiapin budget marketing gitu kan, mau ngiklan gitu kan, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa syaratnya. Kalau itu bisa, kita bisa bantuin lo gitu ya. Nah, terus berikutnya Grazia Seluler. Halo Kak, izin tanya, aku udah jualan di TikTok Shop udah jalan 2 bulan. Ada orderan masuk pas awal aja, beberapa doang, dan sampai sekarang belum ada orderan lagi. Aku udah upload video juga tapi masih sepi. Ada saran? Oke, gini. Kalau kamu dari ceritanya jualan udah 2 bulan, ada orderan masuk pas awal itu artinya kamu masih honeymoon period, dianggap sama TikTok lagi dites nih, dikasih traffic, gitu kan. Nah, ketika dikasih traffic, nah pertanyaannya adalah barang lu beneran bagus atau enggak di mata mereka. Gimana cara ngelihatnya? Ratingnya oke, gitu kan, pengirimannya cepat, gitu kan. Kalau misalnya segala macamnya kurang, gitu kan, ya lu nggak akan dapat organic traffic itu lagi, gitu kan. Pencariannya seperti apa, gitu kan. Nah, berikutnya adalah yang perlu lakuin lo usaha sendiri kan. Usaha sendiri gimana? Upload video. Nah, upload videonya kayak gimana? Ya nggak bisa cuma satu barang satu video, perlu upload video cukup banyak. Jadi gini, mau dijual barangnya mana, uploadlah banyak video tentang barang itu, gitu. Jumlahnya segimana? Sebenarnya kalau misalnya mau sampai rame banget ya, sekarang itu faktanya satu SKU butuh sampai lebih dari 10.000 video. Itu adalah datanya, gitu. Jadi coba hitung deh video lo udah berapa. Terus kemudian Inaya Rafifa, kok ada pendampingan buat mulai jualan? Ada. Jadi kita punya program pendampingan buat seller-seller yang mau baru mulai, ataupun yang udah tengah, ataupun yang udah besar, gitu kan. Dimana program pendampingan ini kita siapin tim mentor, kita siapin tim konsultan buat ngebantu ngerisetin kayak produk kamu seperti apa, tokonya seperti apa, harus ngelakuinnya kayak gimana, gitu kan. Nah, nanti ya udah tim mentor itu yang bakal ngerjain itu semua, gitu ya. Nah, terus berikutnya Tuti Barokah. Kok mau tanya kenapa iklan Shopee nyedot saldonya kencang banget? Saya pasang 2 etalase masing-masing dengan dana harian 25.000, tapi belum ada 30 menit saldo 100.000 udah habis. Padahal saya tidak kebaca iklan sama sekali dan pembeli pun menurun. Gini, dana harian 25.000, 2 etalase apa 2 SKU nih? Ini beda loh. Satu etalase isinya berapa barang. Nah, kan di situ tuh kenanya, gitu kan. Nah, sebenarnya bukan ngomongin dana harian sih, kalau menurut gua iklan Shopee itu lebih perlu nyari produk mana yang kira-kira untung. Di situ kamu harus bisa memperkirakan sebelum kamu jalanin iklan. Dana harian itu menurut gua justru malah perlu nggak perlu ya. Kalau misalnya lu udah tahu untung, nggak perlu di limit. Kalau lu masih ragu, baru testing, di situ lalu baru limit, gitu. Kurang lebih di situ. Terus Faithfulin Back, beli bukunya dari mana bang? Beli buku sebenarnya itu gue samatin juga di link deskripsinya di sini. Lo bisa lihat
di link video gue bisa diklik, itu ada bisa dari Shopee atau di TikTok Shop juga, lo bisa lihat di akun gue ada di showcase-nya gitu ya. Nah pertanyaan terakhir, koala jengking 100 konten per hari kalau dijadwalin worth it nggak? Sebenarnya 100 konten per hari juga kalau dibilang banyak enggak loh. Karena kenapa yang rame-rame tadi gue pernah bilang beberapa kali di brand-brand yang gede itu bisa sampai 10.000. Tapi, nah ada tapinya, 100 konten ini nggak mungkin di satu akun. Karena kalau satu akun juga lo nanti bakal kena, dan satu akun terus postingnya nggak ada yang bagus, itu kalian bakal kena pembatasan juga. Justru harusnya kontennya bagus. Jadi bukan cuma ngomongin jumlah, tapi kualitasnya tuh ada. Dan kualitas itu bukan ngomong videonya bagus kok, videonya bokeh kok, videonya cakep kok. Bukan itu. Tapi kualitas dari interaksi engagement rate-nya seperti apa. Ya, jadi kurang lebih itu semua pertanyaan udah masuk. Kalau ada yang mau tanya, tulis di kolom komentar, bakal gue jawab di Q&A berikutnya.